Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anakku yang berbahagia. Semoga kabar anak-anakku di pagi hari ini tetap sehat-sehat selalu dan tetap semangat dalam belajar, dan semoga rajin-rajin belajar dan rajin-rajin beribadah dan tidak meninggalkan yang terutama adalah ibadah sholat 5 waktu. Anak-anakku yang berbahagia, di pertemuan pagi hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Namun demikian, marilah anak-anak kita berdoa terlebih dahulu supaya nanti kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita awali berdoa dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, marilah kita siapkan peralatan belajar di pagi hari ini supaya dibuka bukunya, buku siswa halaman 125, yaitu peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan. Gimana anak-anak, sudah siap bukunya? Marilah kita mulai. Semuanya memperhatikan peristiwa heroik banyak terjadi di daerah-daerah setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Para pejuang dengan gagah berani dan pantang menyerah berusaha mengusir Jepang dari Indonesia. Semangat dan sukacita menyambut proklamasi kemerdekaan sangat terasa di seluruh penjuru Indonesia. Semangat tersebut diikuti oleh keinginan yang kuat untuk mengusir Jepang dari Indonesia. Seberapapun kuatnya tentara Jepang yang dipersenjatai lengkap dan modern, tidak menyurutkan nyali dan tekad pejuang-pejuang Indonesia. Dengan gagah berani dan jiwa pantang mundur yang berkobar-kobar di dadanya, pejuang-pejuang Indonesia terus menentang dan melakukan berbagai macam perlawanan terhadap Jepang. Demikianlah anak-anak, semangat para pejuang untuk mengusir penjajah Jepang yang telah menginjak-injak martabat bangsa Indonesia dan membuat bangsa Indonesia menderita, sakit dan lain sebagainya. Maka para pejuang sangat benci dan hingga mengusir Jepang dari bumi Indonesia. Semangatnya yang berkobar-kobar. Ayo anak-anak sekarang rasakan semangat gagah berani dan pantang mundur para pejuang Indonesia tersebut dengan menyanyikan lagu Maju Tak Gentar berikut ini. Serentak
Baiklah, untuk selanjutnya perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dilaksanakan dengan dua cara, yakni perlawanan fisik dan diplomasi. Perlawanan fisik dilakukan dengan kontak senjata. Adapun perjuangan dengan diplomasi dilakukan melalui meja-meja perundingan. Perlawanan fisik dilakukan di berbagai daerah, antara lain sebagai berikut. Ini anak-anak contohnya diperhatikan. Ada beberapa contoh yang disebut perlawanan fisik atau perjuangan fisik. 1. Pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, yang kemudian setiap tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Awal dari tewasnya Jenderal Malabi, pimpinan sekutu. Adapun tokoh yang terlibat adalah Bung Tomo, Gubernur Suryo, dan Kolonel Sungkono. Nomor 2, Palagan Ambarawa terjadi pada tanggal 15 Desember 1945. Yang ketiga, Bandung Lautan Api terjadi pada tanggal 23 Maret 1946. Bandung Lautan Api itu, kota Bandung adalah dibakar sehingga seperti lautan api. Yang membakar adalah pejuang Indonesia sendiri, supaya tempat-tempat yang strategis tidak dimanfaatkan oleh sekutu. Demikianlah anak-anak, jadi kota Bandung dibakar sendiri supaya tempat-tempat yang strategis tidak ditempati dan tidak dimanfaatkan oleh sekutu. Yang berikutnya adalah nomor 4, Medan Area terjadi pada tanggal 10 Desember 1945. Yang terakhir, serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta. Untuk perjuangan diplomasi juga dilakukan dari perundingan satu ke perundingan lainnya. Perjuangan secara diplomasi itu adalah melalui meja-meja perundingan. Misalnya suatu contoh, ayo diperhatikan, ini penting. 1. Perundingan Linggarjati diadakan pada tanggal 10 November 1946 di Linggarjati, Cirebon, Jawa Barat. Nomor 1 anak-anak, tolong diperhatikan betul-betul. Yang nomor 2, Perjanjian Renville. Perjanjian Renville diadakan pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal USS Renville milik Amerika Serikat. Yang ketiga, Perjanjian Rome-Royen diadakan pada tanggal 17 April 1949 di Jakarta. Indonesia diwakili oleh Muhammad Rom dan Belanda diwakili oleh Van Royen. Isi perjanjian ini sebagai berikut. 1. Pemerintah Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. 2. Menghentikan gerakan militer dan mengembalikan tawanan. 3.
Republik Indonesia sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat. 4. Akan segera dilaksanakan konferensi meja bundar atau KMB. KMB, konferensi meja bundar. Perjuangan para pahlawan pada waktu itu sungguh hebat. Mereka tetap semangat membara pantang menyerah walaupun para penjajah Indonesia menggunakan senjata modern. Jadi yang dimaksud penjajah Indonesia itu ya termasuk Jepang dan kawan-kawannya. Jadi menggunakan senjata modern yang luwih canggih daripada senjata bangsa Indonesia. Tentu saja suhu udara saat itu sangat panas saat para penjajah menembakkan meriam dan mengebomnya. Sementara senjata orang-orang Indonesia atau pahlawan Indonesia adalah bambu runcing, golok, celurit, tombak, dan lain sebagainya. Maka suhu udara pada waktu itu sangat panas sekali. Berbicara tentang panas, tentu anak-anak masih ingat akan kalor, termasuk perpindahan kalor dan kemampuan kalor mengubah suhu dan mengubah wujud benda. Pada pembelajaran yang lalu telah kita buktikan mulai percobaan bahwa kalor dapat mengubah wujud benda melalui peristiwa mencair. Masih ingat kan anak-anak untuk pelajaran yang lalu? Alhamdulillah kalau masih ingat. Untuk sekarang selanjutnya, sekarang kita akan buktikan lagi kemampuan kalor mengubah wujud benda melalui peristiwa penguapan. Penguapan adalah peristiwa perubahan wujud dari cair menjadi gas melalui penyerapan kalor. Pernahkah anak-anak mengamati ketika merebus air sampai mendidih? Pernah kan? Alhamdulillah pernah. Jadi apakah yang keluar dari ceret? Dari mulut ceret keluar asap putih. Asap putih tersebut adalah air yang terkena panas berubah menjadi uap air. Contoh lain perubahan wujud karena penguapan sebagai berikut. Ini anak-anak diperhatikan ada contoh yang lain. 1. Bensin dibiarkan di tempat terbuka, lama-lama akan habis. 2. Minyak kayu putih dibiarkan di dalam botol terbuka, dalam waktu lama juga akan berkurang isinya. Yang ketiga, baju basah akan kering ketika dijemur di bawah panas matahari. Nah, begitulah anak-anak untuk kalor. Sebelum kita akhiri pelajaran atau materi belajar pada pagi hari ini, kita akan menutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Namun demikian, ini pesan dari Pak Ki, anak-anak supaya tetap memperhatikan protokol kesehatan, yaitu tetap rajin belajar, tetap tekun ibadah, tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu, dan bantu orang tua. Demikianlah pesan dari Pak Ki.
marilah kita tutup untuk pertemuan di pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.